Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai 30 keping perak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengar 30 keping perak, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Yudas. Nah, Bapak Ibu Saudara, begini. Kita baca sama-sama Matius 26, 14 sampai 16. 3, 2, ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi saudara, ketika Yudas datang kepada imam kepala, dia bilang, kalau saya serahkan Yesus kepada kamu, saya dapat apa? Kemudian dia dijanjikan 30 keping perak. 30 keping perak itu adalah harga yang diberikan Yudas dan para imam terhadap pribadi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan di ayat terakhir dikatakan saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia cari kesempatan yang pas kapan dia akan serahkan. Iblis juga begitu Bapak Ibu Saudara. Dia mencari kapan kesempatan yang pas untuk menyerahkan Bapak Ibu Saudara ke tangan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa di ayat ini kita melihat bahwa Yudas menjual Yesus. Nah, kita bisa berpikir enggak, kenapa Yudas bisa menjual Yesus? Sedangkan kalau kita perhatikan Yudas ini adalah orang terdekatnya Tuhan Yesus. Orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Karena setiap hari dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dia satu atap dengan Tuhan Yesus. Seharusnya dia itu menjadi orang yang melindungi Tuhan Yesus dengan berbagai cara. Tetapi di ayat ini kita belajar bahwa Yudas bukannya melindungi Tuhan Yesus, tetapi dia malah menjual Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya umpamakan Bapak Ibu Saudara, ini seperti hubungan sahabat. Bapak Ibu Saudara punya sahabat? Kira-kira coba dipikirkan apa yang membuat sahabat Bapak Ibu mengkhianati Bapak Ibu Saudara. Sakit hati, ya masuk akal sakit hati. Karena gini, biarpun dia sahabat kita, tapi bisa jadi dia ada nyimpan sakit hati dan dia lagi menunggu waktu yang baik. Tadi karena uang juga, persahabatan bisa hancur kalau udah ada harganya. Dia perbandingkan, saya sahabatan dengan dia gak jadi apa-apa. Mendingan saya jual aja dapat uang. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi alasan, beberapa alasan kita akan pelajari bersama-sama. Akhirnya kenapa Yudas ini menjual Tuhan Yesus. Nah pertama, kenapa Yudas menjual Tuhan Yesus? Karena satu, adanya Yudas menjual Yesus karena adanya ketidaksetiaan. Bapak Ibu Saudara, mau gak punya suami atau istri tidak setia? Setiap tikungan ada. Dia pergi ke kota A, buka cabang di situ. Pergi ke kota C, ada cabang di situ. Dia bukan buka perusahaan, sekalian juga buka rumah tangga baru di situ. Di mana-mana ada. Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, orang yang tidak setia tidak akan tenang dalam hidupnya dan pasti hidupnya hancur. Makanya jangan sampai kalau kita belum diberkati, istri kita jadi sekretaris, bangun sama-sama, tapi setelah punya banyak duit, baru sekretaris di luar sana kita jadikan istri, itu bahaya Bapak Saudara.
Ketidaksetiaan pasti akan menimbulkan kehancuran. Nah, ketidaksetiaan diawali dengan dia mengkhianati Yesus karena tersinggung. Tadi ada yang jawab karena sakit hati, karena tersinggung. Karena Yudas ini pernah ditegur oleh Tuhan. Sebelum dia menyerahkan Tuhan Yesus, dia ditegur oleh Tuhan. Masalahnya dia gak terima ditegur Bapak Ibu Saudara. Makanya kita ini butuh yang namanya kerendahan hati. Siap ditegur. Dan saya pikir begini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang lain mengambil beban untuk menegur kita, itu karena dia mengasihi kita. Sekalipun memang sakit bagi daging kalau ditegur. Saya juga kalau ditegur, enggak serta-merta saya sukacita. Bisa jadi sedikit menyayat hati, tetapi kita tetap harus rendah hati. Karena gini, kalau kita ditegur bukan bertobat tapi sakit hati, kita akan melakukan dosa demi dosa dan dosa lainnya. Juga Yudas ketika ditegur dia tersinggung, ketika diperingatkan ditegur dia tersinggung dan bukannya bertobat, apa yang dia lakukan? Ditegur malah pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia mulai berpikir sendiri karena ada rasa sakit hati. Bapak Ibu Saudara, hati-hati terhadap hatimu, jaga hatimu baik-baik. Karena kalau kamu sudah menyimpan sakit hati, engkau bisa melakukan apapun dan bekerja sama dengan iblis. Kalau orang udah sakit hati, membunuh itu sangat mungkin. Menghancurkan orang lain itu sangat mungkin kalau udah ada sakit hati. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidupmu akan baik kalau engkau bisa jaga hatimu. Makanya saya pribadi Bapak Saudara, kalau ada orang yang ngomongin saya gak baik, ada yang ngechat saya gak baik, chatnya gak pernah akan saya simpan, saya hapus saat itu juga. Masih terus-terusan saya blokir sementara. Karena apa? Saya berusaha jaga hati saya. Jangan sampai ada luka yang ditimbulkan orang lain. Karena kita itu gak kebal sakit hati Bapak Ibu. Kalau kita juga biarkan bertubi-tubi orang menyerang kita dengan sakit hati dan kita simpan, lama-lama terluka juga. Jadi ketidaksetiaan dimulai dari adanya sakit hati, adanya ketersinggungan. Dan kemudian ketidaksetiaan dimulai karena hatinya terpikat pada hal yang lain. Orang yang selingkuh, salah satunya apa? Hatinya terpikat terhadap yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lain memikat hati Yudas sehingga meninggalkan Yesus. Kita juga bisa rentan terjadi demikian Bapak Ibu Saudara. Kita bisa pergi meninggalkan Yesus kalau ada sesuatu yang memikat hati kita yang kita anggap lebih menarik. Contohnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang pergi meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus hanya karena apa? Karena lawan jenis, hanya karena pacaran, hanya karena jodoh. Padahal di firman Tuhan sudah diperingatkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Itu gak ada komanya Bapak Saudara, udah titik. Kalau gak seiman, udah selesai. Jangan lagi coba-coba. Banyak orang meninggalkan imannya kepada Kristus hanya oleh karena lawan jenis. Kemudian Bapak Saudara, ada orang yang menjual imannya oleh karena supaya dapat jabatan. Sering gak kita lihat orang-orang seperti ini? Oh banyak. Mengkhianati Yesus. Yudas itu intinya gini, dia menjual Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Sama juga, di kita juga bisa terjadi. Kita jual iman kita kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Entah dapat jodoh, dapat jabatan, juga dapat keamanan di dunia. Oh daripada saya di demo terus-menerusan, mendingan saya tinggalkan iman saya. Bapak Ibu,
Firman Tuhan berkata, engkau harus turut ikut menderita bersama Yesus. Dan bagi orang yang akan binasa, memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Jadi kalau Anda berdiri teguh dengan iman Anda, jangan heran kalau Anda ditertawakan. Karena memang sudah dikatakan demikian. Tetapi saya rindu Bapak Saudara, kita adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak setia hanya oleh karena kita tersinggung. Bapak Saudara, jangan sampai Anda pergi beranjak dari iman Anda hanya karena mungkin tersinggung dari khotbah pendeta. Jangan sampai Anda pergi meninggalkan iman Anda hanya karena tersinggung perkataan sesama jemaat. Tetapi tetap pegang erat Tuhan Yesus. Apa yang baik masukkan dalam hati, apa yang tidak baik buang jauh-jauh keluar. Karena jangan sampai kita seperti Yudas ketika ditegur bukan bertobat malah pergi menjual Yesus. Dan kedua, jangan sampai hati kita itu terpikat terhadap yang lain. Hati saya ini udah enggak untuk yang lain, hanya untuk istri saya. Yang lebih menarik di luar mungkin iya, tapi yang terbaik dia. Jadi biarpun bagaimanapun, oh ya bagus, tapi lebih bagus istri saya. Itu adalah komitmen yang harus kita pegang. Apa yang sudah kita punya juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dia adalah yang terbaik. Dia adalah yang termulia. Dia adalah yang paling benar untuk membawa kita ke jalan yang benar. Jadi Bapak Saudara, kenapa Yudas menjual Yesus? Karena adanya ketidaksetiaan. Yang kedua, karena Yudas sebenarnya tidak mengasihi Yesus. Bapak Ibu. Pura-pura mengasihi bisa enggak? Bisa banget ya. Pura-pura mengasihi. Hanya di depan, oh I love you. Tapi ternyata I love you itu bukan hanya untuk kamu. Dia juga ngomong ke A, ke B, ke C, ke D. Bapak Ibu Saudara, Yudas hanya memanfaatkan hubungannya dengan Yesus. Dia pura-pura mengasihi Yesus. Dia hanya mengasihi Yesus di bibir saja. Ada firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Artinya apa? Seringkali ada orang-orang yang di gereja, haleluya, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Tapi setelah dia di luar, dia bilang haleluya. Kalau dalam gereja dia jadi malaikat terang. Tapi kalau di luar sana dia jadi malaikat maut bagi orang lain. Dia di gereja hanya bermuka manis di gereja. Tapi di luar sana orangnya garang sekali. Ada orang yang memakai casing. Hanya luarannya saja seperti Kristus. Tapi sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Ada orang yang datang ke gereja bukan karena dia mengasihi Kristus, Bapak Saudara. Ada orang yang rajin ke gereja bukan karena dia mengasihi Kristus. Karena dia lagi nunggu, dia dengar-dengar kalau datang ke gereja itu pasti diberkati. Nanti udah capek dia bilang kok gak diberkati sih? Ya udah pergi dia, cari yang lain. Bapak Saudara, Yudas sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam, dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan kemudian dia lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, tidak mungkin engkau mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan dan kepada mamon atau uang. Kalau engkau mencintai uang, engkau akan kehilangan keselamatanmu.
engkau akan kehilangan yang paling berharga itu Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau cinta Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya dalam hidupmu, memelihara engkau, mencukupkan segala apa yang engkau perlukan. Amin. Nah, Yohanes 12:4-5 dikatakan begini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Bapak Ibu Saudara, ada orang yang kelihatannya bijak banget, tapi sebenarnya nggak bijak. Sebenarnya karena dia mata duitan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan pura-pura. Karena orang yang pura-pura mengasihi Tuhan juga akan mendapatkan nanti kepura-puraan. Saya juga mau tanya kepada kita, apakah hal yang serupa juga kita alami? Pertama, kita hanya mengenakan akses rohani demi terlihat seperti orang Kristen dan mengasihi Yesus. Banyak orang yang terlihat bahagia, tapi sebenarnya tidak bahagia. Bapak Ibu pilih mana? Terlihat bahagia apa bahagia? Kita nggak butuh terlihat bahagia. Yang penting kita bahagia. Kalau terlihat bahagia itu orang lain yang nikmati. Tapi kalau bahagia kita yang nikmati. Sama juga. Kita jangan hanya terlihat orang Kristen. Pakai salib, rantai sampai baju semua, kaosnya udah salib semua. Tapi ada orang-orang yang mengenakan atribut salib di sini, di ini, di itu, HP salib-salib, tapi nggak malu-malu untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena hanya casingnya yang dipermak, tapi dalamnya nggak diperbaiki. Jadi Bapak Saudara, kita jangan jadi orang yang pura-pura mengasihi Yesus dengan mengenakan aksesoris rohani memperlengkapi penampilan kita supaya kelihatan Kristen. Kita nggak butuh berkoar-koar di jalanan sana. Saya Kristen, saya Kristen. Dari cara hidupmu biasanya orang mengenali. Karena gini, orang di luar sana pun udah kenal. Kristen itu adalah agama kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan ditendang pakai kaki kiri, tendang pakai kaki kanan. Jangan. Jadi Bapak Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan mempoles dirinya supaya kelihatan seperti orang Kristen. Tetapi dia akan merubah hidupnya supaya kasih Kristus itu bisa dirasakan orang sekitarnya. Kita juga jangan jadi seperti Yudas yang hanya punya status murid Kristus. Hanya status KTP murid Kristus. Tetapi hidupnya tidak seperti murid Kristus. Kedua Bapak Saudara, apakah kita juga menjadi pribadi yang mementingkan uang daripada Yesus? Lebih penting mana? Yesus apa uang? Berat ya Bapak Saudara. Mau Yesus sih Pak, tapi saya juga butuh duit beli beras. Bapak Ibu, saya tadi katakan begini. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga sanggup memelihara, memenuhi segala keperluan kita. Mengasihi Tuhan Yesus itu bukan pilihan, tetapi satu kewajiban. Jadi Bapak Saudara, di poin kedua ini kita diajarkan untuk jangan pura-pura mengasihi Yesus hanya terlihat seperti orang Kristen. Jangan sampai kita hanya misalnya khotbah, kita foto, kita video ini, kemudian kita bikin status supaya tujuannya apa? Kelihatan, oh saya gereja hari ini. Nggak hanya itu. Tapi lebih daripada itu karena kita diberkati mungkin dengan firman Tuhan. Kita juga rindu orang lain diberkati. Amin. Amin. Jangan sampai setiap hari status WA kita firman Tuhan.
kasih, kasih. Tetapi orang melihat status kita dengan hidup kita, status kasih. Tetapi orangnya nggak ada kasih sama sekali. Jadi jangan sampai kita hanya mempermak luar-luarnya saja supaya kita kelihatan rohani. Tapi terlebih dari itu kita harus mengenakan Kristus yang sesungguhnya supaya kehidupan kita bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Yudas itu, lanjut, dia tidak menghargai Yesus. Apa buktinya bahwa Yudas tidak menghargai Yesus? Bapak Ibu Saudara, 30 keping perak itu adalah harga yang dipakai untuk membeli seorang budak. Jadi bagi Yudas, arti Tuhan Yesus tidak lebih dari seorang budak. Makanya dia berani jual. Kalau dia menghargai, kalau dia mencintai Tuhan Yesus, dia gak akan pernah jual. Tapi karena dia kurang menghargai, tidak menghargai Yesus, makanya dia berani jual. 30 keping perak itu adalah harga yang dipakai untuk membeli seorang budak. Yudas menganggap Yesus sama seperti budak yang tidak berharga. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita. Bagimu, harga keselamatan berapa? Nilai, tak terbayar. Jadi hari ini saya mau katakan, jangan tukar Yesus. Jangan tukar keselamatan demi apapun di dunia ini. Karena nggak akan, apa sih namanya? Kalau orang Cina bilang gini, nggak pakpok. Nggak nutup. Nggak seimbang, jauh. Jadi jangan pernah tukar yang berharga. Hanya demi sesuatu yang cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kita juga tidak menghargai Yesus? Tidak menghargai Yesus itu, gini Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kalau penerbangan kita jam 11, kira-kira kita mau datang ke bandara jam 11 lewat enggak? Masa sih? Kemudian kalau gereja jam 11, kita biasanya datang jam berapa? Ini apa namanya? Bukti bahwa kita menghargai apa tidak. Anda ke bandara jam berapa? Kalau jam 11 penerbangan. Minimal itu mepet jam 10 udah di lokasi. Tapi paling aman 1,5 jam. Artinya 90 menit harus sudah di tempat. Kenapa kita harus taati 90 menit harus sudah di bandara? Karena apa? Karena kalau kita datang terlambat, tiket kita hangus, kita rugi sekian juta. Amin. Ya. Kenapa orang pergi ke gereja bisa telat? Karena dia pikir Yesus tidak akan merugikan dia. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak menghargai kehadiran Tuhan hanya karena dia pikir gini, toh telat, toh awal juga gak merugikan saya. Tapi di sini letaknya, apakah kita menghargai Tuhan Yesus? Saya mau mengajari jemaat, saya gak peduli Anda tersinggung atau tidak. Tadi visi gereja kita apa? Menjadi rumah bagi setiap orang untuk didewasakan. Kalau Bapak Ibu tidak saya berani ngomong kayak gini, berarti Anda tidak siap didewasakan. Kedua, sangat mudah berbuat dosa. Bahkan di gereja pun, udah di gereja, masih berbuat dosa. Dan ketiga,
tidak serius saat ibadah. Ada yang main HP lah, asik bicara lah. Bapak saudara, benih-benih mengkhianati Tuhan Yesus. Benih-benih kita akan menjual Tuhan Yesus saat kita mulai tidak menghargai keberadaan Tuhan Yesus. Jadi biarkanlah hari ini kita koreksi diri kita pribadi lepas pribadi bahwa kita menjadi pribadi yang sangat menghargai keberadaan Tuhan. Amin. Bapak saudara, yuk kita jadi semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Supaya visi gereja kita menjadi nyata, didewasakan, semakin serupa dengan Kristus. Dan yang keempat Bapak saudara, terakhir. Lanjut. Kenapa Yudas menjual Yesus? Karena Yudas itu dia memanfaatkan hubungannya dengan Yesus. Kira-kira yang tahu keberadaan Yesus siapa? Cuma murid-muridnya, orang lain gak ada tahu. Nah, dia manfaatkan hubungannya itu untuk jadi keuntungan pribadi. Keberadaan Yesus hanya diketahui oleh orang terdekat dengannya, termasuk Yudas. Yesus berada di mana? Yang tahu cuma murid-muridnya, dan itu salah satunya Yudas. Matius 26, 48, 49 dikatakan begini. Orang yang menyerahkan dia, yaitu Yudas, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata salam Rabi, lalu mencium dia. Bapak saudara, begini. Yang berani cium saya siapa? Kenapa dia berani cium saya? Karena kami punya hubungan. Gak mungkin tiba-tiba Pak Ayek maju. Saya bilang ngapain? Gak bisa. Tapi kenapa ketika Yudas mencium Yesus dibiarkan? Karena mereka punya hubungan yang dekat. Nah, Yudas memanfaatkan kedekatannya dengan Yesus untuk menjual Yesus, memberitahukan itu dia. Jadi kalau saya pribadi, orang yang paling sangat mudah, orang yang paling punya peluang besar bisa mengkhianati saya adalah siapa? Istri, karena dia yang tahu segala sesuatu. Tetapi itu tidak dia lakukan karena kami punya hubungan yang sehat. Beda dengan Yudas, dia mempunyai interpretasi yang salah hubungannya terhadap Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapak saudara, dia manfaatkan hubungan itu, dia cium sebagai tanda bahwa yang diserahkan itulah dia. Saya juga mau tanya kepada kita, apakah kita juga sering memanfaatkan nama Yesus? Ya atau tidak? Begini, gimana Pak saya manfaatkan nama Yesus? Satu, bersumpah demi nama Yesus. Misalnya dia mencuri, tapi supaya menutupi, biasanya ada orang sumpah demi Tuhan, saya enggak. Biasanya anak-anak ngambil roti, kalau tidak diajar dengan benar, dia ambil roti, dia makan. Kemudian mamanya datang. Siapa yang ambil roti di sini? Sumpah bukan saya, padahal coklatnya masih di sini. Banyak orang memanfaatkan sumpah demi nama Yesus supaya hidupnya aman, supaya masalahnya kelar, supaya nggak dicurigai. Yang penting tamengnya dalam nama Yesus nggak ada, bukan saya. Nah, bukan hanya jemaat, banyak orang yang menjual nama Yesus hanya demi sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berbisnis, jadilah pebisnis yang takut Tuhan. Jangan jual nama Yesus hanya demi engkau dapat jalan. Karena terlebih daripada itu, Tuhan sanggup membuka semua yang tertutup kalau engkau benar-benar andalkan Tuhan. Amin. Kemudian Bapak Saudara, apalagi dia memanfaatkan nama Yesus supaya bisa berdaya, termasuk itu tadi. Kenapa orang bisa tiba-tiba seperti dari hidup kelam sekali, tiba-tiba hidup
berubah 180 derajat. Karena bisa jadi karena mungkin ada yang diinginkan. Ada orang yang nggak percaya Tuhan, tapi tiba-tiba kenal Tuhan. Kenapa? Dia target ada yang mau dia nikahi di gereja itu. Setelah selesai menikah, kembali jalan pabrik. Ada juga karena dia lihat di gereja itu ada pengusaha yang mau didekati, maka dia berusaha rajin data komsel, rajin ikut persekutuan ini. Tapi ternyata orangnya nggak mau, udah hilang juga dia. Selesai acara. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan manfaatkan hubunganmu dengan Tuhan hanya supaya engkau mendapatkan sesuatu. Jangan pernah khianati Tuhan hanya oleh karena hal yang tidak sempurna atau hal yang tidak kekal. Tapi saya mau kita Bapak Saudara lanjut, ingat hal ini. Jangan jual Yesus demi apapun di dunia ini. Jangan gantikan kekekalan demi hal yang sementara. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Jangan jual Yesus demi apapun di dunia ini. Jangan gantikan kekekalan demi hal yang sementara. Saya udah makin berdiri.